damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal budi, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudari sekalian. Di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Shalom Bapak Ibu. Firman Tuhan yang menyapa kita pada minggu ke-20 setelah Trinitatis diambil dari Lukas 11 ayat 27 sampai 28. Sebelum kita membaca firman Tuhan, ada dua pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian. Pertanyaan yang pertama, apakah Bapak Ibu tahu mengenai topik pada minggu kita pada hari ini? Topik kita pada minggu hari ini yaitu kebahagiaan mendengar firman Allah. Mari saya mengundang Bapak Ibu dan saudara sekalian, kita sama-sama mengucapkan topik kita pada minggu ini, kebahagiaan mendengar firman Allah. Yang kedua, pertanyaan saya sebelum kita membaca firman Tuhan, apakah Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian bahagia mendengarkan firman Allah? Beragam cara ekspresi orang untuk bahagia mendengarkan firman Allah. Ada yang semangat, bahkan ada juga yang tidur mendengarkan firman Tuhan. Secara positif saya katakan, saya tidak pernah kecewa ketika ada orang yang tidur di dalam mendengarkan firman Tuhan. Karena bagi saya, apalagi mahasiswa, penyakit yang paling sering saat ini adalah insomnia. Jadi ketika dia tidur mendengarkan firman Tuhan, berbahagialah saudara dapat tidur di rumah Bapa. Amin. Karena Tuhan juga bekerja melalui mimpi. Atas kebahagiaan kita saat ini Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, mari kita membaca firman Tuhan yang diambil dari Lukas 11 ayat 27 sampai 28. Kita sama-sama yang berbahagia sama-sama mengucapkan Lukas 11 ayat 27 sampai 28. Sama-sama kita membacakan 1, 2, ya. Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dan berkata kepadanya, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." Tetapi dia berkata, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya." Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika seorang anak berprestasi atau bahkan beberapa orang anaknya melakukan suatu hal yang membanggakan prestasi, saya jujur tadi dirokon anak ni bapak. Oh tahe anak ni bapak on. Mantap anak ni bapak ini. Tetapi ketika Natal sekolah minggu ada anak yang gugup di dalam berliturgi, saya dirok urus jo anak mon, uruslah anakmu itu inna. Bahkan kejadian nyata yang pernah kami alami karena anak ini tidak mau berliturgi Natal sekolah minggu. Bapaknya mengatakan begini, "Jikalau tahun depan kamu tidak ikut Natal sekolah minggu, jangan pernah panggil bapak lagi." Ternyata tahun depan tetap gugup dan dia tidak mau mendengarkan, dia tidak mau berliturgi. Akhirnya bapaknya bertanya, "Kenapa kau tadi tidak ikut tidak ikut di dalam liturgi sekolah minggu? Padahal cuma dimulana di topa debatama lagi taruh oh lagi pedang foto dari itu bapaknya." Ama alusnya nak. Siapa ya? Katanya. Kalau kau tidak ikut tahun depan, jangan panggil bapak lagi. Disukum, siapa ya? Ini nama. Terkadang banyak ketika kita mengatakan
Orang tua bangga ketika anak berliturgi, orang tua bangga ketika anak berprestasi. Bahkan ketika seorang almarhum Nahum Sitomorang menciptakan sebuah lagu Anak Kokido Hamaraung Diau, merubah cara pandang orang Batak. Anak adalah kebanggaan dalam keluarga. Itulah mengapa orang Batak pada umumnya sering sekali memasang foto anak-anaknya sarjana. Apakah itu mau menyombongkan diri? Belum tentu. Ada banyak alasan ketika orang tua memajangkan foto anaknya ketika dia wisuda. Ada yang mengatakan molo alani danggo goku, kalau karena kekuatanku, karena Tuhanlah bisa anak-anak ini sarjana. Jadi apa pusat kebanggaan orang Batak? Salahkah orang Batak atau salahkah kita jika kita bangga, jika kita berhasil? Bapak Ibu, firman Tuhan pada hari ini begitu relevan menjawab pertanyaan kita tadi. Budaya Yahudi hampir 11-12 mirip-mirip dengan budaya Batak yang bersifat patriarkal. Sehingga di dalam budaya Yahudi pusat kebanggaan kesuksesan ditentukan oleh Allah, oleh ayah. Dan perikop ini ketika Yesus di dalam kemanusiaannya mencapai kesuksesan, dia menjadi nabi yang terkenal. Kalau zaman sekarang banyak subscribe-nya, banyak pengikutnya, banyak followersnya. Secara kemanusiaan Yesus berada di ambang bahwa dia mencapai kesuksesan. Itulah mengapa Bapak Ibu yang dikasihi, di ayat 27 dikatakan, berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau, yang menyusui engkau. Ini adalah autokritik dalam peran keluarga, bahwa keberhasilan anak bukan hanya ditentukan oleh ayah. Keberhasilan seorang anak bukan hanya ditentukan oleh uang belanja dari ayah. Jadi kalau lebih banyak kiriman bapak dari mama, belum tentu itu membuat berhasil. Tetapi di ayat 27 dikatakan, berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau, yang menyusui engkau. Autokritik bahwa peran seorang ibu di dalam melahirkan, membesarkan, menyusui, mendidik, mengajari, memiliki peran penting di dalam kesuksesan seorang anak. Tetapi ketika kita melihat merujuk ke ayat 28-nya, Yesus tidak menjawab, oh iya, ibuku memang baik, ibuku enggak. Yesus menjawab, berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan. Mungkin kita akan merasa, apa enggak nyambung pertanyaan ibu-ibu ini dengan jawaban Yesus? Apakah Yesus menyangkal peran Maria ibunya di dalam melahirkan dan menyusui? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Yesus tidak menyangkal maupun menolak, tetapi dia ingin merespon perempuan ini bahwa pengajaran yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memelihara. Memang benar Ibu Maria berbahagia menjadi perempuan yang melahirkan. Tetapi ketika orang bisa berbahagia melalui Ibu Yesus, di sini persoalannya. Oleh sebab itu Bapak Ibu, apa yang ingin dikatakan di dalam perikop ini? Yang pertama, ketika kita melihat ayat 27 sampai 28, berbahagialah dan berbanggalah akan kesuksesan itu, jika itu kita raih dengan hidup dalam tuntunan firman Tuhan. Kesuksesan, keberhasilan, kebahagiaan bisa ditawarkan dunia ini. Apa yang tidak bisa? Bisa kita dapatkan dengan cara yang salah, bisa. Bisa kita menjadi kaya dengan korupsi, bisa. Bisa kita menjadi sarjana dengan beri ijazah, bisa. Bahkan bisa kita mendapatkan promosi jabatan dengan meninggalkan agama kita, bisa. Bahkan menghilangkan marganya di KTP agar bisa masuk PNS, banyak sekali. Bisa, bisa. Tetapi berbahagialah ketika kita mendapatkan kesuksesan itu dengan cara tuntunan firman Tuhan. Tidak salah orang sukses, tidak ada dikatakan Yesus agar supaya kita tidak sukses. Malah janganlah engkau makan jika engkau tidak bekerja. Ketika engkau ingin meraih kesuksesanmu di masa mudamu, kesuksesan yang diraih adalah dalam tuntunan firman Tuhan. Sehingga ingin Yesus katakan, keberhasilan Maria ibunya mendidik Yesus
Karena Maria hidup dalam firman Tuhan. Dan Maria itu adalah pelaku firman Tuhan itu. Oleh sebab itu firman Tuhan yang ingin dikatakan, raihlah kesuksesan dunia ini dengan menjadi hidup dan pelaku firman Tuhan. Raihlah kesuksesan hidup ini dengan hidup di dalam firman Tuhan dan menjadi pelaku firman Tuhan itu. Yang kedua, ingin kita lihat dari ayat 27 yang 28. Manusia ini hanya melihat kesuksesan seseorang ketika dia sudah menjadi sukses. Dia tidak pernah melihat proses yang dia lalui. Yesus ingin mengatakan kesuksesan Maria bukan yang sesuatu hal yang mulus dan sukses aja begitu saja. Kita ingat ketika para perempuan memuji kesuksesan ibunya, mereka tidak tahu apa yang dilalui Maria untuk melahirkan dan menyusui Yesus. Untuk merefresh, pada saat ibu Yesus, Maria mengandung Yesus, bahkan dia disebutkan sebagai anak haram, karena kita tahu Yusuf dan Maria masih dalam status tunangan, belum menikah. Cacian dan fitnahan harus ditanggung Maria. Belum habis penderitaan itu, waktu itu Raja Herodes memerintahkan agar membunuh anak laki-laki. Mereka harus sembunyi, tidak punya tempat tinggal, agar tidak tertangkap prajurit Herodes. Bahkan mereka ditolak penginapan, sehingga mereka hanya mendapatkan kandang domba. Bapak Ibu, ketika kita melihat ini, kita hidup dalam firman Tuhan, kebahagiaan bukan saat kita hanya senang. Tetapi ketika kita merasakan kebahagiaan, mendengar, menjadi pelaku firman Tuhan, ada proses yang harus kita lalui. Orang hanya melihat ketika bahagialah ibu yang melahirkan dan menyusui, tetapi dia tidak tahu proses yang dilalui oleh Maria. Saudara-saudari sekalian bisa sampai sekarang ini menjadi mahasiswi terkenal di universitas yang terkenal. Saudara-saudari tidak pernah tahu apa yang telah dilalui orang tua saudara-saudari untuk dapat sampai pada saat ini. Untuk mencapai kesuksesan ada proses yang harus dilalui. Ada cara yang harus dilalui. Kita hidup bukan hanya melihat kesuksesan orang ketika sudah jadi. Iya, ketika dia sudah jadi, kita akan memuji dan kita ikut bahagia. Walaupun banyak orang yang senang ketika dia susah dan susah dia ketika dia senang. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, yang ingin dikatakan ketika kita hidup dalam firman Tuhan, kebahagiaan ini bukan saja saat senang, tetapi kebahagiaan mendengar dan menjadi pelaku firman Tuhan ketika kita bisa melalui proses itu, baik sulit, sakit, menderita, ketika melalui proses kesuksesan. Itulah mengapa orang tua Batak memasang foto anaknya sarjana. Dia bisa melihat, wah, penyertaan Tuhan ketika saya melalui proses ini. Dan ketika kita melihat paralel dengan khotbah minggu lalu, Ayub atau Job melewati proses cobaan yang sulit untuk mendapatkan kesuksesan. Dan dia bisa hidup dan menjadi pelaku firman Tuhan. Dia harus melalui segala proses cobaan itu. Ada proses yang harus dilalui. Oleh sebab itu, poin yang kedua, hidup menjadi pelaku firman Tuhan harus melewati proses agar mencapai kesuksesan itu. Tidak ada yang instan kalau melalui firman Tuhan. Walaupun dunia ini menawarkan cara yang instan untuk mendapatkan kesuksesan, melalui Injil Lukas ini ingin mengatakan ketika kita menjadi hidup di dalam firman dan pelaku firman Tuhan, untuk mencapai kesuksesan itu ada proses yang harus dilalui. Untuk mencapai pendapatan yang terbaik, mungkin kita harus lebih berproses, lebih hemat, bukan dengan korupsi. Ketika kita mendapatkan nilai yang baik, mungkin kita akan secara lelah-lelah untuk begadang untuk mempelajari ketika ujian, bukan sistem kebut semalam.
Bahkan ketika orang belajar naik sepeda pun, terkadang dia harus jatuh, luka, akhirnya dia bisa naik sepeda. Oleh sebab itu, pergumulan dan cobaan adalah proses sukses menjadi bahagian hidup kesuksesan itu. Pada minggu lalu, ibadah jam 9:30, saya membuat sebuah ilustrasi. Karena banyak yang tidak ikut ibadah minggu lalu jam 9:30, tidak salah saya ceritakan di sini. Ada sebuah makanan yang terkenal orang Batak, disebut ayam napinada. Saya berusaha untuk mempelajari bagaimana cara membuat ayam napinada ini. Langkah-langkah setelah saya googling di Yahoo, langkah-langkah membuat ayam napinada. Yang pertama, kita harus memilih ayam yang terbaik. Bisa ayam sioto? Enggak. Harus ayam kampung yang terbaik. Harus kita pilih agar enak ayam napinada ini. Setelah itu dipotong, darahnya dicampur dengan jeruk nipis. Setelah dipotong dan dicampur jeruk nipis, ayam ini dibersihkan. Kemudian dia dipanggang sampai matang agar dia bisa meresap. Kemudian diberikan bumbu-bumbu yang membedakan dengan yang lain adalah ada bumbu pedas, asam, dan andaliman. Ternyata dari perenungan ini, untuk mendapatkan hasil makanan yang terbaik harus melalui proses. Panjang prosesnya untuk mendapatkan agar bisa sampai kepada kita makanan yang terbaik itu. Dan bahkan kehidupan itu pun seperti itu. Kesuksesan di dalam hidup, di dalam firman Tuhan bukan tenang-tenang, tetapi ada proses yang dilewati. Kita harus menjadi pilihan yang terbaik. Kita harus memotong kedagingan kita yang membuat menghalalkan segala cara. Kita harus membersihkan diri kita dari dosa-dosa. Kita harus dibakar, diuji kemurnian iman kita. Seperti emas ketika ingin diuji kadarnya, dia harus dibakar. Dan kita harus menghadapi bumbu-bumbu kehidupan, sakit, pahit, manis, tantangan kehidupan. Ketika itu menjadi satu dan kita bisa melewati proses itu, hidup berkualitas di dalam kekristenan, bahagia di dalam firman Tuhan. Walaupun ada meme yang mengatakan bahagia itu kita yang tentukan, iya, kita yang tentukan. Mau bahagia yang kita pilih karena melakukan yang instan, atau bahagia karena kita hidup dan pelaku di dalam firman Tuhan. Apakah kita bahagia karena kesuksesan ditawarkan dunia dengan menghalalkan segala cara, atau kebahagiaan itu kita peroleh dari kesuksesan kita melewati pergumulan? Kita bisa memilih. Kita memilih kehendak bebas, free will, untuk menjalani kehidupan kita. Dengan cara apa kita bahagia? Kebahagiaan itu kita yang pilih. Apakah Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kebahagiaan itu didapat dengan cara yang instan yang ditawarkan dunia, atau melewati proses-proses pergumulan? Seperti ilustrasi ketika kita memiliki 4 ekor ayam. 4 ekor ayam ini saya berikan yang pertama kepada orang Batak. Yang kedua saya berikan kepada orang Padang. Yang ketiga saya berikan kepada orang Bali. Dan keempat saya berikan kepada orang Jawa. Ketika saya memberikan ayam ini kepada orang Batak, dia meramu menjadi napinada. Ketika saya kasihkan itu kepada orang Padang, dia meramu dengan caranya menjadi ayam gulai. Ketika saya berikan ayam itu kepada orang Bali, maka dia meramu menjadi ayam betutu. Ketika saya memberikan itu kepada orang Jawa, dia meramu ayam itu menjadi ayam penyetan. Mereka membuat caranya dengan cara pikir mereka sendiri. Oleh sebab itu firman ini ingin mengatakan, mari kita pilih kesuksesan, kebahagiaan yang ada di dunia ini, mana yang kita jalankan. Kita bisa, bahagia itu kita yang pilih. Mari Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, kita hidup di jalan hidup orang benar, yang hidup di dalam firman Tuhan,
yang menjadi pelaku firman Tuhan, yang melewati segala proses pergumulan di dalam kehidupan kita. Untuk menutup ibadah khotbah pada hari ini, sebuah lagu yang mengatakan bahwa jalan hidup orang benar adalah hidup di dalam firman Tuhan. Mari song leader dan pemusik kita sama-sama menyanyikan lagu tersebut. Sebab tangan Tuhan juga yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita berbahagia di dalam jalan hidup orang benar yang diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Ketika kita hidup di dalam firman Tuhan, maka ada proses kehidupan yang harus kita lalui, dan kebahagiaan yang benar adalah kita hidup dan menjadi pelaku firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa.